Lama itu korban-korban itu harus korban yang sempurna, tidak boleh bercacat. Jadi ada yang mungkin bengkok sedikit pada hewan yang mau dikorbankan itu tidak bisa. Telinganya mungkin ada sedikit tercoret gitu, lepas sedikit nggak boleh. Harus sempurna Bapak Ibu. Nah Yesus Kristus memenuhi semua kriteria itu, sempurna. Dia menebus kita di atas kayu salib. Dan kata-kata yang terakhir itu adalah sudah selesai. Berarti kita sudah lunas dibayar. Kita sudah dibebaskan dari hukum dosa. Jadi bukan karena perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Ini sebenarnya kalau kita belajar di sini itu panjang ya Bapak Ibu ya, tidak bisa singkat-singkat sebenarnya. Cuman kalau khotbah hari Minggu seperti ini itu ya tidak mungkin khotbahnya 2 jam 3 jam di depan. Makanya ada pertemuan-pertemuan PA, konsel, ibadah pelayan. Nah di situ sebenarnya kita bisa belajar lebih lagi mengenai keselamatan, bagaimana sejarah kerajaan Allah itu sebenarnya kita belajar di situ. Kalau di khotbah ya singkat-singkat aja. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena Yesus. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Tapi di sini juga ada suatu tindakan dari kita. Apa tindakan dari kita? Ya, memang keselamatan itu anugerah. Yesus Kristus datang bagi semua orang. Itu otomatis nggak menyelamatkan kita? Saya kira tidak, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Ya, karena iman. Saya yakin Bapak Ibu ada di tempat ini karena iman. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kita berbuat baik kita menjadi anak-anak Allah. Terus apa dong yang kita lakukan? Karena iman tadi kita dimampukan untuk melakukan yang baik. Jadi kalau tadi dibilang semua perbuatan baik itu yang menyelamatkan kita, kita lihat orang berbuat baik itu belum tentu sebenarnya dia berbuat baik, Bapak Ibu. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita dalam hati kecil kita apa motivasi kita berbuat baik? Membantu orang. Apakah karena kita pengen nanti dapat balasan dari dia, kalau saya juga susah, saya juga dapat balasan? Atau kita pengen terkenal, oh saya sudah membantu ini itu. Motivasinya udah salah, kan udah dosa. Tapi di dalam iman Kristen itu dibalik Bapak Ibu. Jadi kita percaya dulu, kita beriman dulu, oh Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Terus kita melakukan perbuatan baik itu untuk apa? Ya karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Ini adalah rasa terima kasih saya kepada Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain. Saya sudah diangkat menjadi anak Allah. Apalagi yang kurang? Kalau misalnya kita diangkat jadi salah satu anaknya, misalnya anaknya Pak Jokowi, luar biasa ya. Kita pasti kehidupan kita akan terjamin. Ada saya ikuti film di Netflix itu. Jadi anak presiden itu pun dikawal terus Bapak Ibu sama
pas pampres, bukan pengawal biasa lagi, pas pampres. Jadi kita ini anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Kita ini adalah ahli-ahli waris Allah di dalam ayat yang ke-7 ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Di pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa aja janji Allah kepada Abraham? Di Alkitab ada. Apa ahli warisnya? Di Alkitab ada. Kita adalah anak-anak Allah karena Yesus Kristus sudah menebus kita. Kita bukan lagi hamba. Ya, meskipun kadang hubungan kita dengan Yesus itu terkadang digambarkan sebagai Tuhan dan hamba. Di dalam hubungan kekristenan banyak ya, ada menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya itu kadang seperti suami dan istri, tuan dan hamba. Dalam bacaan kita saat ini adalah bapa dan anak, satu hubungan yang intim, sehingga kita menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Suatu hubungan yang sangat intim. Ya, kita sebagai orang tua yang mungkin sudah mengalami bagaimana kita sama anak-anak kita. Kita pengen anak-anak kita itu menjadi baik, masa depannya terjamin. Semua kita pengen yang terbaik bagi anak kita. Orang tua mana yang pengen anaknya itu biarkan dia jadi jahat, biarkan dia celaka? Ya, orang tua baik yang mana? Maksud saya ya, ada juga sih orang tua yang ya mungkin terpaksa jadi orang tua. Jadi ketika anak-anaknya udahlah sana aja kamu. Orang tua yang mana anak-anaknya pengen celaka? Tidak ada. Kita semua pengen anak-anak kita itu menjadi anak yang baik, anak yang taat. Kemudian kemarin ya, saya agak kesal juga sama anak saya yang besar itu. Saya sampai harus, karena dia tidur udah sampai jam berapa, saya siram dia dengan air. Bangun dia kan, nangis. Kenapa bangun terlambat? Ya udah sedih banget dia. Dalam hati saya itu sebenarnya sedih banget. Saya juga jadinya menyesal kenapa harus saya lakuin seperti itu. Tapi saya tidak tunjukkan. Tapi hati saya itu sedih kenapa harus saya melakukan tindakan itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Papa Tuhan itu ya lebih daripada itu, Bapak Ibu. Dia sangat mengasihi kita, menginginkan yang terbaik bagi kita, bukan menginginkan yang celaka, yang tidak baik. Makanya di sini dikatakan kita bukan lagi hamba. Hamba itu apa? Yang disuruh-suruh. Pokoknya hamba itu tidak ada haknya apa-apa. Aturannya ini hamba ABC, kamu harus ikutin itu. Kita ini anak. Terus kadang bapak itu, kita itu sebagai orang tua menginginkan apa? Anak itu taat, dengar-dengaran kepada orang tua, agar nanti kehidupan anak-anak itu menjadi lebih baik. Yang harus kita ingat di sini adalah sebagai anak yang baik ya, tapi kita menjadi anak yang baik, jangan jadi anak yang nakal ya. Kita menjadi anak yang baik
Yang pertama, kita harus mendasarkan semua yang kita lakukan itu berdasarkan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Untuk menjadi anak yang baik, apapun itu kita harus mendasarkannya pada Yesus Kristus. Jadi kita dalam istilahnya itu referensi kita adalah Yesus Kristus. Panutan kita adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan tadi seperti yang dikatakan Injil-injil palsu itu perbuatan baik, hukum Taurat. Tapi apa? Yesus Kristus itu yang utama dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita baca, Yesus Kristus itu dimusuhi sama orang-orang Yahudi karena dia itu melanggar aturan-aturan yang dibuat sama mereka. Orang berdosa diampuni, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Oh, sama orang Farisi, oh itu salah itu. Kalau hari Sabat itu pokoknya tidak boleh melakukan apa-apa. Itu aturannya sama mereka. Sama Yesus Kristus enggak. Jadi apapun yang kita lakukan, kita referensikan kepada Yesus Kristus. Nah, kita tahu Yesus Kristus itu di mana? Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, Bapak Ibu. Dari kitab suci. Jadi banyak-banyaklah baca kitab suci, Alkitab. Jadi apa yang kita temui dalam kehidupan kita langsung kita referensikan ke Alkitab. Menurut Alkitab ini salah apa? Benar ya? Nah, seperti itu. Bukan lagi menurut si A, si B, tapi menurut Alkitab. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, Sang Firman. Untuk kita menjadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang dimerdekakan. Nah, Yesus Kristus itu sudah membenarkan kita dan mengkuduskan kita. Dibenarkan di sini adalah dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Itulah yang disebutkan tadi, sudah ditebus di atas kayu salib. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi ketika kita datang, ya ketika kita nanti dihakimi ya, jadi nanti kita semua akan menghadapi penghakiman akhir, Bapak Ibu. Dan yang berada dalam Yesus Kristus itu Sang Hakim yang agung itu, yang dilihat itu bukan kita lagi, tapi Yesus Kristus. Jadi kita itu berada di dalam Yesus Kristus. Itu namanya dibenarkan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Yang kedua, dikuduskan. Kita dimerdekakan dari cara-cara dunia, kejahatan dunia, dan kefasikan dunia. Jadi sekarang itu dunia itu pokoknya pengen kita mengikuti cara-caranya ya. Kamu harus seperti ini biar makin kaya, makin kalau mau hidup berbahagia ya cari uang banyak-banyak, apapun itu caranya ya, seperti itu kata dunia. Tapi kata Alkitab tidak seperti itu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dunia terus menginginkan kita mengikuti caranya. Makanya sekarang kan semua tidak jelas ya di dunia. Udah COVID, pokoknya sebenarnya kalau kita belajar itu dunia ini terus digiring ya. Jadi ada orang-orang yang mencoba mengendalikan dunia, Bapak Ibu. Makanya kan ada istilahnya teori konspirasi, segala macam itu ada. Orang-orang kaya di luar sana itu, mereka itu bikin kelompok sendiri. Besok
apa yang akan kita bikin mahal, apa yang akan kita bikin murah, itu mereka bisa lakukan, Bapak Ibu. Tapi ketika kita percaya, beriman di dalam Yesus Kristus, itu nggak ngaruh sama kita. Tuhan yang pelihara kita, karena kita ini anak-anaknya. Kita sudah dikuduskan. Jadi apapun yang dunia pengen terjadi sama kita itu sudah dikuduskan sama Tuhan. Yakin dan beriman bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Kita ini anak-anaknya. Kita ini selalu dalam pandangan Dia, pandangan Yesus. Kalau di dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, kita ini adalah biji mata Allah. Biji mata itu ini ya. Jadi kadang tiba-tiba ada sesuatu yang mau masuk ke mata kita, itu pasti refleks mata kita tersebut. Nah, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kita selalu dalam pandangan Tuhan. Kita selalu dilindungi, dijaga. Di bacaan kita tadi, kita ini ahli-ahli waris, penerima janji-janji Abraham. Meskipun mungkin dalam kehidupan kita kadang kita mungkin mengalami pergumulan sampai harus jatuh bangun. Pokoknya berat kehidupan itu, sakit penyakit. Tapi kita jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak. Tergeletak itu maksudnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita memang dalam kehidupan pasti ada yang pernah mengalami namanya jatuh ya Bapak Ibu. Entah itu jatuh dalam dosa, entah itu bermasalah, misalnya bisnisnya hancur, bangkrut, pekerjaan hilang. Kita semua mengalami hal-hal itu. Tetapi ketika kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita tidak akan sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita kembali. Di Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Jadi mari kita semua yang sudah percaya, sudah beriman di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak Allah. Mari kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar anak Allah, bukan anak-anak dunia. Tuhan Yesus memberkati.